Otoritas China tengah meninjau akuisisi startup kecerdasan buatan Manus oleh Meta Platform senilai sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat. Melansir Daily Financial Times, pejabat Kementerian Perdagangan China sedang menilai transaksi akuisisi Manus oleh Meta. Otoritas China tengah meninjau akuisisi startup kecerdasan buatan Manus oleh Meta Platform senilai sekitar 2 miliar dolar Amerika. Peninjauan ini dipicu kekhawatiran pelanggaran aturan pengendalian ekspor teknologi China. Otoritas China tengah meninjau akuisisi startup kecerdasan buatan Manus oleh Meta Platform senilai sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat. Melansir Daily Financial Times, pejabat Kementerian Perdagangan China sedang menilai transaksi akuisisi Manus oleh Meta. Penilaian mencakup relokasi staf dan teknologi Manus ke Singapura sebelum penjualan ke Meta. Otoritas ingin memastikan apakah proses tersebut memerlukan izin ekspor teknologi sesuai regulasi yang berlaku di China. Meski masih pada tahap awal, peninjauan ini berpotensi memberi Beijing ruang untuk mempengaruhi kesepakatan. Dalam skenario ekstrim, China bahkan dapat meminta pembatalan transaksi jika dinilai melanggar aturan. Hingga kini Meta dan Manus belum memberikan komentar resmi. Adapun Manus menjadi sorotan global setelah viral di platform X awal tahun ini. Startup tersebut merilis agen AI umum yang diklaim mampu mengambil keputusan dan mengeksekusi tugas secara mandiri dengan kebutuhan perintah minimal. Kesepakatan akuisisi yang dilakukan Meta bulan lalu menilai Manus di kisaran 2 miliar dolar Amerika Serikat hingga 3 miliar dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Foxconn mencatatkan rekor pendapatan pada kuartal 4 2025 didorong lonjakan permintaan produk kecerdasan buatan. Kinerja ini menegaskan peran penting Foxconn dalam rantai pasok global teknologi AI. Foxconn melaporkan pendapatan sebesar 82,73 miliar dolar Amerika Serikat pada Oktober hingga Desember 2025. Angka ini melonjak 22,07% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perusahaan menyebut pertumbuhan terjadi baik secara kuartalan maupun tahunan dan melampaui ekspektasi pasar. Lonjakan pendapatan terutama didorong permintaan kuat terhadap produk server berbasis AI. Meski produk teknologi informasi dan komunikasi memasuki fase perlambatan musiman pada kuartal pertama 2026, permintaan server AI diperkirakan tetap menopang kinerja. Foxconn menyatakan capaian kuartal 4 menciptakan basis pembanding yang tinggi untuk awal 2026. Adapun, Foxconn yang memiliki nama resmi Hon Hai Precision Industry merupakan produsen elektronik kontrak terbesar di dunia dan berbasis di Taiwan. Perusahaan menjadi mitra manufaktur utama berbagai raksasa teknologi global. Foxconn dijadwalkan merilis laporan keuangan resmi kuartal keempat pada Maret mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, inovasi baterai kendaraan listrik terus menciptakan terobosan baru di awal tahun 2026 dengan hadirnya baterai solid state yang siap diproduksi massal. Teknologi ini diklaim sebagai yang pertama di dunia yang siap digunakan secara komersial pada kendaraan produksi. Perusahaan teknologi asal Finlandia bernama Donut Lab mengumumkan bahwa sel dan modul solid state battery kini tersedia dalam skala produksi gigawatt jam. Inovasi baterai kendaraan listrik terus menciptakan terobosan baru di awal tahun 2026 dengan hadirnya baterai solid state yang siap diproduksi massal. Apabila klaimnya terbukti di dunia nyata, baterai ini dapat merevolusi kendaraan listrik mulai dari sepeda motor hingga mobil dan alat berat. Baterai solid state berbeda dari baterai lithium ion konvensional karena menggunakan elektrolit padat sehingga menawarkan keunggulan di banyak aspek. Donut Lab menyatakan baterainya memiliki kepadatan energi mencapai 400 Wh per kilogram yang lebih tinggi dibanding baterai biasa. Selain itu, baterai ini mampu diisi penuh hanya dalam sekitar 5 menit tanpa perlu membatasi pengisian di level tertentu. Perusahaan juga mengklaim baterai ini memiliki daya tahan ekstrim sampai 100.000 siklus pengisian dan lebih aman karena tidak mudah terbakar bila rusak. Sebagai bukti implementasi nyata teknologi ini, Forge Motorcycles mengumumkan TS Pro versi terbaru akan menjadi sepeda motor listrik produksi massal pertama di dunia yang menggunakan baterai solid state. Motor tersebut dijadwalkan mulai diterima konsumen pada kuartal pertama 2026 setelah dipamerkan di ajang CES 2026 di Las Vegas. Selain pengisian cepat, teknologi ini juga diklaim lebih ringan dan memiliki ketahanan suhu ekstrim jauh di atas baterai konvensional.
Dengan kemampuan ini, performa berkendara dan jangkauan tempuh diperkirakan meningkat signifikan di sepeda motor listrik generasi baru. Kehadiran baterai solid state yang siap diproduksi menandai langkah besar dalam evolusi kendaraan listrik di tingkat global. Dengan kemampuan pengisian super cepat sekitar 5 menit, teknologi ini menjawab salah satu kendala utama dalam adopsi kendaraan listrik luas. Apabila benar-benar terrealisasi secara komersial, peta persaingan teknologi baterai di industri otomotif dijejali lonjakan inovasi baru. Kedepan, kemampuan baterai ini akan menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan elektrifikasi kendaraan di banyak segmen pasar. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, anggota Dewan Gubernur The Fed Steven Miran menyebut Bank Sentral Amerika Serikat itu perlu memangkas suku bunga hingga lebih dari 100 basis poin pada tahun ini. Namun di sisi lain, para pejabat The Fed masih memproyeksikan 1 kali pemangkasan suku bunga di tahun 2026. Anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, Stephen Miran, menilai The Fed perlu memangkas suku bunga lebih dari 100 basis poin pada tahun ini. Menurut Miran, kebijakan moneter saat ini justru menahan laju pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Miran menyebut pemangkasan suku bunga The Fed hingga di atas 100 basis poin layak dilakukan tahun ini. Sebelumnya pada Desember 2025, The Fed kembali memangkas suku bunga dan menjadi yang ketiga kalinya berturut-turut di tahun 2025. Namun demikian, para pejabat The Fed saat itu menyebut pemangkasan suku bunga belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Para pembuat kebijakan The Fed juga masih terbelah pandangannya mengenai prospek inflasi dan pasar tenaga kerja, serta hanya memproyeksikan 1 kali pemangkasan suku bunga pada 2026. Pernyataan Miran disampaikan setelah sejumlah pejabat lain pada pekan ini menyebut suku bunga saat ini kemungkinan sudah mendekati level netral, yakni tingkat yang tidak mendorong maupun menahan pertumbuhan ekonomi. Sementara Miran sendiri telah menyerukan pemangkasan suku bunga secara agresif sejak September lalu, atau ketika ia mengambil cuti dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih untuk mengisi jabatan anggota Dewan Gubernur The Fed. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Hyundai Motor Group resmi meluncurkan strategi besar robotika berbasis kecerdasan buatan atau AI di ajang Consumer Electronics Shows atau CES 2026. Ya, strategi ini menandai langkah serius Hyundai dalam membangun ekosistem robotika yang berpusat pada kolaborasi antara manusia dan robot. Hyundai Motor Group resmi meluncurkan strategi besar robotika berbasis kecerdasan buatan atau AI di ajang Consumer Electronics Show CES 2026. Melalui pendekatan ini, Hyundai ingin mendorong kemajuan manusia dengan menghadirkan robot AI yang dapat berperan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Peluncuran ini sekaligus menegaskan transformasi Hyundai dari produsen otomotif menjadi perusahaan solusi mobilitas dan teknologi masa depan. Dalam pemaparannya, Hyundai menyoroti era baru robot AI yang berpusat pada manusia sebagai fondasi utama pengembangan teknologi mereka. Robot legendaris seperti Spot dan Atlas dari Boston Dynamics ditampilkan sebagai contoh bagaimana robot dapat bekerja berdampingan dengan manusia. Keduanya dirancang untuk membantu pekerjaan berat beresiko tinggi hingga mendukung aktivitas industri dan layanan publik. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat kendali, sementara robot berfungsi sebagai mitra yang meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan produktivitas. Tidak hanya itu, Hyundai Motor Group memperkenalkan strategi ekosistem robotika AI terpadu yang menggabungkan kemampuan lintas divisi dalam grup. Teknologi kendaraan otonom, AI, manufaktur, dan logistik dikolaborasikan untuk menciptakan sistem robot yang saling terhubung. Selain itu, Hyundai juga memperkuat strategi kemitraan dengan berbagai perusahaan AI global untuk mempercepat pengembangan teknologi. Kolaborasi ini ditujukan agar robot AI tidak hanya unggul di laboratorium, tetapi siap diimplementasikan secara nyata di lingkungan dunia nyata. Melalui strategi robotika AI yang diperkenalkan di CES 2026, Hyundai Motor Group menunjukkan visi jangka panjang untuk membawa robot ke dalam kehidupan manusia sehari-hari. Robot AI diposisikan sebagai bagian dari ekosistem yang mendukung mobilitas industri dan layanan sosial. Langkah ini mempertegas ambisi Hyundai untuk menjadi pemimpin global dalam teknologi robotika masa depan. Kedepan, kolaborasi manusia dan robot diprediksi akan menjadi fondasi penting dalam mendorong kemajuan peradaban berbasis teknologi cerdas. Berbagai sumber, IDX Channel.